Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Salam perubahan. Salam perubahan. Langsung saja kami dari perwakilan guru honorer maupun guru ngaji baik di pesantren ataupun di TPQ ya. Keluh kesah kami ya, selama ini kami mendapatkan tunjangan berupa insentif ya dari gubernur ya. Langsung saya sebutkan sejumlah 100.000 ya, sehingga 100.000 per bulan, dan cairnya pun ada 3 bulan ataupun 4 bulan ataupun 6 bulan. Sehingga itu untuk itu kami, kalau Pak Anies Baswedan menjadi presiden, kami minta supaya gaji kami disetarakan dengan UMR daerah. Setuju? Setuju? UMR daerah, karena kami dari perwakilan Banyumas sudah mengajukan beberapa permintaan di daerah Banyumas, tetapi karena perbedaan pandangan sehingga Pak Bupati kami tidak merealisasikan. Sehingga kalau memang nanti Pak Anies menjadi presiden, saya harapkan nasib guru honorer ataupun guru ngaji baik di pesantren ataupun di TPQ, gajinya nanti tunjangannya menjadi UMR daerah. Allahumma amin. Salam perubahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh, mohon maaf, saya di bawah. Saya lagi dibisikin dulu. Ya, terima kasih. Tadi saya dibisikin ada perwakilan dari mahasiswa katanya. Nova, ya, perwakilan dari mahasiswa Nova. Mungkin waktu dan tempatnya ada untuk naik atas. Ini mahasiswa nih, calon pemimpin masa depan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nova Ramadan. Kami dan teman-teman dari Amin Muda Jawa Tengah. Kami anak-anak muda hadir. Bapak Ibu sekalian, walaupun di sini saya berhadapan dengan Bapak Ibu semua, tapi kami yang muda-muda tidak pernah patah semangat untuk perubahan Indonesia. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, 60% pemilih hari ini adalah anak muda, dan kami anak muda bukanlah orang-orang yang ingin dijadikan objek saja, tapi kami ingin jadi subjek. Dan anak muda bukan orang-orang yang bisa mendapatkan privilege. Maka kami anak muda, gerakan-gerakan Amin Muda insya Allah akan hadir dengan semangat perubahan, dan kami menatap masa depan dengan semangat mendukung perubahan bersama Pak Anies dan Muda ini. Dan insya Allah di Batam semangat perubahan hadir untuk Jawa Tengah yang lebih baik, harga-harga pokok stabil, dan rumah-rumah warga Indonesia bisa lebih baik. Terima kasih. Salam cinta dari teman-teman muda, dan untuk gerakan-gerakan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya karena ini adalah kesaksian dan manifesto, akan ada penyerahan manifesto kepada Timnas Amin. Yang sebelum diserahkan akan dibacakan oleh Bapak Rudi HB Daman. Nanti setelah dibacakan diserahkan langsung ke Pak Sudirman Said. Habis itu kita nyanyi bareng-bareng dengan Pak Sudirman Said dengan lagu Rio yang akan dinyanyikan oleh Pak Sudirman Said. Ya, ayo silakan Pak Rudi HB Daman, teman-teman yang ada
parada untuk teman-teman mahasiswa, silakan bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Manifesto Gerakan Rakyat untuk Perubahan. Perjuangan rakyat dalam suatu bangsa pada dasarnya adalah satu perjuangan yang tiada pernah berhenti. Itu semua harus dilakukan untuk memperkokoh keberadaan bangsa tersebut sehingga bukan saja bisa bertahan dalam dinamika global yang semakin kompleks, namun juga bisa menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Bentuk perjuangan rakyat Indonesia akan selalu berbeda dari waktu ke waktu, dan untuk saat ini bentuk itu haruslah bersesuaian dengan momentum pemilihan presiden 2024 mendatang, dengan mengingat bahwa kekuasaan presiden yang begitu luas dan menjangkau semua aspek kehidupan rakyat. Berbagai kebijakan yang berlangsung selama puluhan tahun, khususnya dalam 10 tahun terakhir, ternyata lebih berkhidmat kepada kelompok oligarki atau kaum yang sangat kaya raya, hingga melupakan kepentingan rakyat kebanyakan. Oleh karena itu, maka perjuangan rakyat itu diwujudkan dengan berbagai gerakan rakyat untuk bisa berjuang hidup layak dan terbebas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Sehingga gerakan rakyat ini pun mengelompokkan diri dari berbagai komunitas seperti buruh dan mitra online, khususnya ojek online, petani dan nelayan, pedagang pasar tradisional, pelaku usaha koperasi, rakyat miskin kota, pekerja migran dan diaspora Indonesia, gerakan masyarakat sipil untuk keadilan agraria, hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dan lingkungan hidup, serta gerakan anti korupsi dan bahkan hingga kalangan profesional yang kesemuanya itu lebih semakin terpinggirkan akibat tumbuh dan berkembangnya kembali korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menginsafi kebijakan yang buruk, maka perjuangan rakyat ini menamai diri Gerakan Rakyat untuk Perubahan dalam rangka memenangkan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 yang berjuang untuk mewujudkan satu, kesejahteraan buruh dan pelaku mitra online, khususnya pengendara ojek online yang saat ini semakin merosot akibat kebijakan yang membiarkan berkembangnya sistem eksploitasi manusia atas manusia yang bertentangan dengan asas pri kemanusiaan. Oleh sebab itu, negara wajib mengatasi itu semua dengan melahirkan kebijakan baru yang menjamin kepastian kerja, kepastian pendapatan, dengan menghapuskan kemudahan pemutusan hubungan kerja atau PHK, membatasi outsourcing dan kontrak, serta pemberian pesangon yang layak bagi kelangsungan hidup kaum buruh, serta jaminan sosial semesta sepanjang hayat bagi seluruh rakyat dari sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Bagi pelaku usaha ojek online yang saat ini telah melibatkan mitra kerja sekitar 8 juta pelaku khusus ojek online
dan tempat bergantung hidup bagi puluhan juta mitra kerja dan keluarganya. Maka kebijakan akan status hukum para mitra online, jaminan pendapatan yang layak, maupun kebijakan sistem transportasi umum roda 2-nya harus segera diwujudkan. 2. Kesejahteraan kaum tani dan nelayan yang saat ini tidak pernah beranjak maju selama rejim Jokowi adalah akibat kebijakan yang abai akan pentingnya menjaga harga jual yang layak bagi produk petani dan nelayan. Bahkan sebaliknya, membiarkan peningkatan harga bagi input pertanian dan nelayan. Oleh sebab itu, negara wajib memastikan adanya jaminan harga yang layak bagi pembelian dari petani dan nelayan, serta memastikan keberadaan dan keterjangkauan input pertanian seperti pupuk untuk petani, solar bagi nelayan. Di samping itu, dari waktu ke waktu perlu dilakukan modernisasi pertanian dan nelayan sehingga bisa menciptakan tambah bagi kaum tani dan nelayan yang pada akhirnya menjadikan kaum tani dan nelayan sebagai alternatif utama dalam mencari pekerjaan di pedesaan dan pesisir. 3. Kesejahteraan pedagang pasar tradisional yang saat ini berjumlah sekitar 15 juta orang akan menjadi mudah tergusur oleh pedagang retail modern karena kurangnya keberpihakan negara. Oleh sebab itu, maka negara mendorong ramainya pembelanjaan di pasar tradisional dengan adanya jaminan pasokan kualitas barang dengan harga murah atau terjangkau. Peremajaan pasar oleh negara sehingga bersih, aman dan nyaman, sehingga tidak perlu menggusur para pedagangnya, serta memperluas akses permodalan yang mudah dan murah. 4. Pengembangan dan modernisasi koperasi dengan mengingat koperasi adalah bukan sekedar badan usaha bisnis biasa, melainkan berbasiskan nilai-nilai yang menjunjung persamaan, kesetaraan, kekeluargaan, keterbukaan, produktivitas dan keadilan bagi anggota-anggotanya. Oleh sebab itu, maka negara harus mendorong modernisasi, digitalisasi, konglomerisasi, koperasi yang berorientasi nasional dan global, di samping memberikan prioritas bagi koperasi terutama dalam bidang-bidang usaha yang berbasis pada sumber daya alam dan komunitas seperti nelayan, kehutanan, pertanian dan ekonomi digital yang melibatkan jutaan anggotanya, seperti mitra usaha makanan dan pengemudi online, sehingga koperasi bisa berperan aktif dalam penyaluran sarana produksi dan tata niaga. Bahkan usaha industri merupakan hilirisasi pertanian dan perikanan. Dengan mengingat koperasi bisa berfungsi sebagai lembaga keuangan, maka perlu juga didukung oleh lembaga penjamin simpanan khusus koperasi serta pembentukan bank yang diutamakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi. 5. Perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia, termasuk pelibatan diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional, mengingat selama ini negara hanya memikirkan keuntungan atau devisa bagi negara ketimbang menjaga martabat bangsa melalui penghargaan yang tinggi kepada pekerja migran Indonesia dan diaspora Indonesia. Oleh sebab itu, maka negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia sejak sebelum, saat dan setelah kembali bekerja di luar negeri. Di antara yang utama harus dilakukan adanya dengan memastikan rendahnya atau menggratiskan biaya pelatihan dan keberangkatan pekerja migran Indonesia, serta perlindungan sejati di luar negeri secara khusus
dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang berada di bawah KBRI atau KJRI. Adapun diaspora Indonesia harus disikapi sebagai aset penting yang bisa menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengenalkan dan membangun jejaring kepentingan Indonesia, sekaligus terus berusaha membangun usaha di dalam negeri yang bisa mengajak atau call for nation bagi profesional diaspora Indonesia untuk kembali mengabdi dan membangun bangsa langsung dari tanah air. 6. Pemberdayaan masyarakat setempat perkotaan yang tidak boleh tergusur atau terpinggirkan dalam proses pembangunan kota sehingga menjadi rakyat miskin kota. Oleh sebab itu, maka negara wajib memfasilitasi rakyat miskin kota agar bisa mandiri dan memiliki tempat tinggal yang manusiawi di perkotaan dengan memberikan hak pemilihan komunal dan komunitas masyarakat miskin kota serta berbagai bantuan pemberdayaan lainnya. 7. Pemberdayaan masyarakat sipil agar tercipta masyarakat yang mandiri dan sejahtera yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan negara. Oleh sebab itu, maka negara wajib hadir menjamin dihormatinya hak-hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, sosial, hak politik, khususnya hak politik perempuan, hingga bisa mengisi 30% kursi parlemen. Hak menyatakan ruang hidup, hak menyatakan pendapat secara bebas, hak berserikat dan berkumpul, dan hak menikmati ruang hidup dan berusaha dalam lingkungan yang sehat. Kehadiran negara harus dirasakan dengan upaya kuat membagikan setidaknya 8 juta hektar tanah untuk dikelola secara produktif melalui pembentukan badan otorita reforma agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dalam bidang lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pemulihan yang serius yang dikaitkan dengan upaya mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat eksploitasi sumber daya alam. Untuk menghadirkan semua upaya itu, maka semua aparat negara wajib terhindari dari loyalitas buta kepada atasan dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu perlu kebijakan memulihkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setidak-tidaknya kembali seperti pada awal pembentukan. Demikian manifesto Gerakan Rakyat untuk Perubahan ini kami sampaikan untuk dimengerti dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan dan agar bisa disebarluaskan kepada seluruh khalayak ramai. Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, 6 Januari 2024, terdata para tokoh Gerakan Rakyat untuk Perubahan. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Salam perubahan! Amin, amin, amin. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan